Cek. Bab 4. Makeover. Mbak Yu, senang akhirnya bisa bertemu lagi denganmu. Aku penasaran banget, bagaimana seseorang bisa bertahan pada cinta yang menyakitkan. Coba ajari aku. Canda Caca. Saat akhirnya aku menghubunginya, ia datang bertandang kala Mas Danu pergi bekerja. Tersenyum masa mendengarnya. Bagaimanapun bagi orang lain, aku hanya wanita bodoh yang menempel pada pria yang sepeduli bagaimana perasaanku ini. Mbak, jangan khawatir. Ketika makeover Mbak ya, jadi dalam sebulan ini kita buat Mas Danu benar-benar melihat Mbak dengan tatapan yang berbeda. Imbuh wanita dengan lesung pipi manis ala Preti Sinta. Apakah cukup dengan mengubah penampilan saja? Jika iya, rasanya sia-sia. Secantik apapun diriku berdandan, tak akan mampu menyaingi kecantikan Sekar Diandra Kusuma. No, Caca menggeleng. Enggak dong, Bapak sudah memberikan posisi buat Mbak bekerja di perusahaan. Mbak akan terlihat jauh berbeda setelah bekerja. Wawasan Mbak akan kian terbuka. Mbak juga akan terlihat smart saat bekerja di perusahaan ternama. Terutama penampilan Mbak akan berbeda dari biasa. Sebab tiap hari kita harus pakai baju kerja. Tentunya bajunya ganti-ganti dong Mbak, nggak boleh monoton. Apalagi Mbak di bagian front office. Mas Danu akan dapatin Mbak terlihat elegan dengan busana kantor. Jadi nggak melulu daster gombreng kayak gini. Ini kadang yang bikin suami gak betah lama-lama mandangin istri. Sudah kayak ibu-ibu komplek, tahu nggak Mbak? Padahal body Mbak masih asyik, patutlah dinobatkan jadi hot mama. Apaan sih kamu, Ca? Kilahku merah padam. Beneran, di kantor banyak wanita yang bekerja dan sudah berkeluarga. Badannya tiba-tiba mekar kayak roti kebanyakan ragi. Tak urung bibir melengkungkan senyum mendengar ocehannya. Lantas teringat kembali idenya, membuatku kembali terdiam. Tapi bekerja di perusahaan Bapak, bagaimana seseorang dengan lulusan SMA sepertiku bakal mampu memegang tanggung jawab itu? Lalu anak-anakku? Banyak hal yang harus aku pertimbangkan. Sebelumnya aku tak pernah bekerja di kantor. Selalu serabutan dan mengandalkan fisik belaka. Paling lama bekerja sebagai karyawan laundry. Kali ini gak ada tapi-tapian. Mbak jadi wanita tertindas pun gak bisa melawan karena Mbak gak punya kekuatan. Mbak sekali diceraikan bakal hancur berantakan. Mas Danu bukan orang yang kolot, yang mewajibkan wanita di rumah saja. Buktinya Mas Danu main belakang. Ups, Caca membungkam mulutnya seolah merasa bersalah telah kelepasan berbicara. Padahal aku sudah tahu itu mesti bersikap seolah-olah buta. Seorang istri adalah orang yang paling merasa saat suaminya mendua. Ia memiliki insting yang pekat, sepekat insting seorang ibu pada anaknya. Akan tetapi, mendengar berita skandal perselingkuhan suamiku telah melalang buana. Tak urung membuat kesedihan kian meraja. Seandainya mereka tahu perlakuan Mas Danu akhir-akhir ini lebih kejam lagi, mungkin mereka akan menilaiku bertahan semata demi harta. Padahal Tuhan lebih tahu betapa besar cintaku untuk pria pertama yang kuharap jadi priaku selamanya. Maaf Mbak, bukan maksudku. Hanya saja gosip itu. Caca berusaha meralat ucapannya. Namun tak berguna. Ada 3 hal yang tak mungkin tertarik ketika sudah dilepaskan. 1.
anak panah yang dilepaskan dari busurnya. 2. Waktu yang bergulir ketika ucapannya terlanjur dilontarkan. Aku punya anak balita, Ca. Mungkin kurang bijaksana jika aku bekerja sementara masih menyusuinya. Sebisa mungkin aku mengalihkan topik pembicaraan. Tak ingin orang membicarakan aib suamiku, yang juga adalah aibku. Aku adalah pakaian untuk Mas Danu, pun ia adalah pakaian bagi diriku. Menelanjangi keburukan Mas Danu sama dengan menelanjangi keburukanku. Serendah itulah aku di hati pria yang kuhormati sepenuh hati. Aku juga punya anak, Mbak. Punya suami. Tapi aku bisa. Anakku tetap terurus, tetap tumbuh normal dan pintar. Suamiku juga sayang, enggak pernah terbesit sedikit pun untuk selingkuh di belakangku. Karena dia tahu, aku bisa memergokinya dan berbuat menyesal jika kehilangan diriku. Dengan gigih ia meyakinkan, inikah tugas yang diberikan bapak mertua kepadanya? Mbak, kita ini wanita, memang hanya tulang rusuk pria. Tapi kita layak berkontribusi mengisi negeri dengan prestasi. Boleh bekerja, bukan untuk kesombongan, melainkan untuk meningkatkan kualitas diri. Ibu yang berbahagia, anak-anaknya pun akan berbahagia. Sudah waktunya Mbak keluar dari tempurung dan melihat cakrawala. Berapi-api wanita dengan bola mata berpijar itu menjelaskan sambil tangannya sibuk bergerak-gerak, sebagaimana guru menerangkan pada anak didik di muka kelas. Caca, kata-katamu indah sekali, tapi aku tidak tega meninggalkan buah hati. Mereka lebih membutuhkanku. Bisa dibilang pekerjaanku saat ini sebagai ibu dari 2 balita juga pekerjaan yang berat dan harus ditunaikan penuh tanggung jawab. Bapak sudah memikirkan itu, Mbak. Mbak bisa memompa ASI. Anak bisa dititip ke baby sister selama Mbak bekerja. Jangan khawatir, Mbak tidak bekerja berat layaknya pekerja beneran. Mbak cuma bekerja 5 jam dalam sehari. Tugas Mbak juga ringan, tidak ditinggal kapanpun. Intinya, Bapak tak bakal mengorbankan cucu untuk menyelamatkan mantu. Satu hal yang harus Mbak tahu, anak bisa diurus babysitter, tapi suami jangan sampai diurus wanita lain. Bahaya, Mbak. Ujung kalimat Caca sangat mengena. Bahaya itu juga sudah sangat kurasakan akhir-akhir ini. Bahkan semakin berat untuk kulalui. Meski 1000 doa kulambungkan ke arsy-Nya. Memang tak bisa berharap mendapat pertolongannya hanya dengan doa tanpa mau ikhtiar. Ikhtiar apa yang sudah pernah kulakukan? Bisa dibilang tak ada. Aku hanya menjalani peranku dengan kepasrahan, tanpa ada satupun upaya untuk mengubah nasibku. Padahal Allah tidak akan mengubah nasib seseorang hingga orang itu mau mengubah dirinya sendiri. Apa karena itu 5 tahun pengabdianku seolah sia-sia? Ibarat ponsel tak cukup hanya berganti casing. Aku juga harus mengupgrade spesifikasi. Jadi besok Mbak harus bersiap. Hari ini kita belanja seragam kerja dulu. Kita harus cari yang cocok dengan style Mbak sebagai seorang muslimah berhijab. Tapi tetap sesuai standar perusahaan. Juga beberapa make up natural yang memoles wajah Mbak. Kerja di kantor itu gak boleh polosan Mbak. Apalagi di bagian front office. Duh, itu wajah perusahaan banget Mbak. Jadi Mbak harus terlihat segar, menawan, dan memancarkan keharuman. Bujuk Caca. Mas Danu, akankah ia mengizinkan?
Caca tersenyum sinis. Sepeduli apa Mas Danu padamu, Mbak? Tak perlu ditanya, semua orang tahu jawabannya. Tugas di kantor bapak mertua benar-benar pekerjaan yang ringan. Bisa dibilang aku tidak sungguh bekerja. Tugasku sebagai resepsionis di meja depan, menyapa orang datang dan pulang. Di sela-sela kerja, aku diberi tugas untuk memperdalam kemampuan berbahasa Inggris dan komputer. Sebelumnya, aku sudah minta izin Mas Danu. Ia diam, tak mengiyakan juga tak melarang. Namun, protesnya langsung dilayangkan ke mertua. Kenapa Bapak ikut campur urusanku dan Laras? Aku yang hendak ke ruang kerja Bapak mengantar wedang jahe, mendengar percakapan mereka dengan dada berdebar kencang. Rupanya Mas Danu keberatan. Kenapa tak langsung disampaikan padaku? Bukankah sudah waktunya Bapak ikut campur? Setelah kami mencoba bermain gila dengan wanita itu di tempat kerja. Hubunganku dengan Sekar tak akan jadi begini jika kalian tak ikut campur. Kalian, lancang omonganmu Danu. Ibumu bisa menangis mendengar ucapanmu. Bukankah aku sudah mengorbankan cintaku untuk berbakti pada ibu? Setelah ibu tiada, masihkah harus kukorbankan perasaanku? Aku bukan robot yang bisa pura-pura bahagia di saat aku menderita. Bapak, aku benar-benar merindukannya. Aku tak bisa menahannya lagi. Harus berapa lama kami menanggung dosa karena ditantang hidup bersama? Bukankah Bapak juga tahu rasanya dipisahkan dari orang yang Bapak cintai? Meski hanya dari sela-sela dan pintu, kalimat itu membuat dadaku sesak. Kenyataan menyakitkan meski diulang-ulang tetap saja menyakitkan. Tak berkurang sedikit pun meski telah berkali-kali diobati. Maka dengan itu, Bapak ingin memudahkan jalanmu, membantumu lepas dari Laras. Jika dia bekerja, dia bergaul dengan orang lain, akan terbuka wawasannya bahwa perceraian bukan berarti kiamat. Jika dia punya banyak teman, dia bisa lebih kuasa menghadapi kenyataan saat kau tinggalkan. Jika dia bekerja, dia akan jadi wanita mandiri yang tidak mengekor buntut suami. Duar, bagai petir menyambar seketika tubuhku bergetar. Ini konspirasi. Bapak tak sungguh ingin membantuku mempertahankan pernikahan ini. Bapak sedang menyiapkan hatiku untuk siap berpisah dari suami saat waktu itu tiba. Sekarang, siapa yang bisa dijadikan pegangan? Sekocikutlah karat, benar-benar karat. Tak ada yang ingin melihat rumah tangga kami utuh. Meskipun aku rela dimadu asal bisa selamat dari perceraian. Bagaimana mereka bisa begitu kejam mengombang-ambingkan nasibku seperti ini? Kuurungkan langkah kaki untuk mengantar minuman ke ruang kerja mertua, meminta Mbok Mina menggantikan. Di kamar mandi, ku menangis sejadi-jadinya, merasa malang karena terlahir seperti gadis lugu, bodoh, jelek, miskin, sehingga mudah ditipu, mudah dibuang, mudah dipermainkan. Betapa malang anak-anakku lahir dari wanita teraniaya sepertiku. Mengingat itu semua, air mata ini tumpah bak air terjun Niagara. Cukup lama ku peras air mata, berakhir bisa kering banjir di dada hingga tak ada lagi yang tersisa. Setelah agak tenang dan membersihkan wajah dari bekas-bekas tangisan, aku melangkah lulai ke lantai atas tempat keluarga kecilku bersatu. Mas Danu sudah berada di sana menungguku. Bekerjalah jika memang kamu bisa. Buktikan kalau kamu mampu mencari uang.
Jangan malas-malasan dan bikin malu keluarga. Tita Mas Danu kemudian, setelah perbincangannya dengan bapak mertua. Kali ini aku merasa Mas Danu tidak ikhlas menafkahiku sebagai istrinya. Jika sudah begini, semua muaranya hanya satu, menununku berdikari keluar dari istana yang kuyakini bisa kutinggali hingga mati. Keyakinan mulai goyah mengapa aku harus jatuh cinta pada orang sepertinya. Laras, bagaimana terjemahan bahasa Inggris yang kemarin ku minta? Sudah selesaikah? Suara pria beraksen kebarat-baratan menarikku dari tumpukan berkas yang berserakan di meja. Michael, namanya. Kami semuanya memanggilnya Mr. Mike. Ia bekerja sebagai direktur perencanaan di kantor ini. Ia diberi tugas tambahan sebagai mentorku dalam belajar bahasa Inggris. Yes, mister, it's done. Bravo, Laras. You have good writing. Pujinya selalu membesarkan hatiku untuk giat mengejar aneka ketertinggalan. I don't understand everything I have learning. Sebisa mungkin ia menstimulus orang lain untuk berdialog dengan bahasa Inggris. Good job, carry on. Dengan tubuhnya setinggi 180 cm, ia menjulang di atasku yang hanya 160 cm. Pria berdarah Jerman memang cenderung lebih tinggi dibandingkan pria keturunan Asia. Mike kemudian meninggalkan beberapa tugas baru untuk kukerjakan keesokan harinya. Tugas yang sangat membantu proses belajarku. Selepas Mike pergi, alarm berbunyi. Waktunya pulang. Mertua benar-benar mengatur agar aku bekerja dengan waktu terbatas. Semua tahu, ini hanya pelatihan. Tatapan iba serta aneka gosip melanda tentangku yang harus bekerja sebagai pegawai rendahan di perusahaan mertua. Juga tentang masuknya diriku ke perusahaan ternama tanpa skill apa-apa. Juga gosip-gosip miring lain seperti mengapa wanita rendahan bisa menjadi menantu pengusaha kaya, pelet apa yang dipakai, godaan apa yang dilancarkan, dan masih banyak lagi. Tentu saja, itu semua hanya di belakangku. Sementara itu, Caca menjadi satunya perisaiku menghadapi iri dengki karyawan lain. Sekaligus senjata yang bakal menyerang mereka jika terdengar terus saja selentingan menyakitkan di telingaku. Mbak Laras, Mbak, nggak perlu risau. Fokus saja pada misi Mbak, menyelamatkan rumah tangga Mbak dari orang ketiga. Fokus saja untuk membuat Mas Danu jatuh cinta pada kepribadian baru Mbak Laras. Buktikan bahwa Mbak Laras bukan hanya wanita rumahan yang enggak bisa apa-apa selain menangis di sudut-sudut kamar. Kamu tahu Mbak suka menangis di sudut-sudut kamar, Ca? Jelas saja aku kaget mendengar pernyataannya. Siapa tukang gibah di rumah kami yang membeberkan rahasia terpendam itu? Mata Caca membulat. Tangannya dibekapkan ke mulutnya yang menganga. Ya ampun Mbak, beneran Mbak Laras begitu? Padahal itu hanya analogiku saja loh Mbak. Sumpah, aku enggak tahu kalau Mbak Laras beneran punya hobi menangis di pojokan. Kalau aku jadi Mbak Laras, sudah ku banting-banting barang Mbak. Enggak daripada hatiku yang kebanting. Hati ini kan berharga Mbak, enggak ada duanya. Tertunduk malu mengetahui kepolusanku mengimbangi celoteh Caca. Padahal usia kami sebaya. Ia juga berkeluarga dan memiliki seorang putra. Namun, mengapa ia bisa tampil begitu awet muda seperti remaja? Candanya pun lepas, senyumnya seolah tanpa beban. Seakan Dewi kebahagiaan selalu menanguinya, yang gemar tertawa dan menebar motivasi di sana-sini.
Sudah ganti kloter, giliran kita bikin Mas Danu game over. Biar nanti Mas Danu yang menangis karena menyesal kehilangan mutiara berharga seperti Mbak. Hiburnya tanpa tahu apa-apa. Atau mungkin Caca juga sudah tahu misi dibalik rencana buka mertua. Jangan-jangan dia juga ikut andil memberikan idenya. Tuluskah Caca membantuku? Ataukah ia pun palsu?